Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam Sok Ustadz ya. Ini masih berkaitan dengan tentu saja topik Khalid Basalamah. Kebetulan di YouTube tuh ada yang komen tuh, katanya harus sopan sama Ustadz Khalid Basalamah. Ente siapa? Bahasa Arab aja masih belepotan. Ustadz Khalid Basalamah itu orang berilmu. Karena itulah saya mau coba gitu ya, bagaimana cara ngomong yang belepotan gitu. Sambil makan tuh kayaknya ini belepotan banget gitu kan. Mana gigi udah nggak ada gitu ya. Dan juga ini ada juga yang ini kan komen bilang ini pencinta apa tuh besek. Pencinta besek gitu kan. Tahu tuh aku arahnya tuh tahu. Iya, jadi sekarang kita mau ngomong Arab belepotan gitu kan. Sambil ya membahas tentang Khalid Basalamah ini lah. Ya nggak perlu apa kali lah kayaknya kan. Jadi begini, oke. Ana bahasa Arab, ana ini belepotan. Nih macam gini nih kan. Belepotan. Ana bukan ustad. Ana sontoloyo Terus masalah besek itu, ana kasih tahu sama ente ya kan. Terutama ente antum itu ya, yang baru 2 kali 3 kali ikut kajian apa itu? Kajian manhaj salaf gitu kan, salafi, wahabi. Ana kasih tahu ente, ana ini udah wahabi. Sebelum itu yang namanya Khalid Basalamah itu pergi ke Arab. Ana sudah wahabi. Jadi kalau ente bawa besek, apa lagi itu ya, kuberiun ke ana, ente salah paham, goblok ente. Apalagi yang apa tuh, sopan, palalu sopan, ustad modus. Kalian yang ustad modus tuh, berhentilah kalian sok sopan kali sama umat ini ya kan. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Mari kita kalau cuma modus ya gitu ya kan, ya memang ngomong harus sopan sih. Tapi kalau cuma modus, berhentilah. Ustaz, kiai. Kita masuklah siapa aja, Habib, apalagi cuma sok ustad gitu. Ini cuma gimmick sebenarnya. Ya gimmick ya kan. Jadi ana itu pertama ana kasih tahu ente, antum ya kan. Kalau pakai antum kayaknya sopan gitu, antum. Mari kita pergi midnight, antum sana banyak fustun. Ini fulus banyak, fulus haji miliaran. Jamaah kita semuanya bahlul. Yang penting kita kasih dalil, kasih apa kan. Mereka semua sudah beriman kepada kita, penyembah ustad gitu kan. Pokoknya ustad dia benar terus gitu kan. Padahal udah jelas-jelas ustad sendiri yang ngomong masih juga bebal. Ya, tapi ana harus mengakui ana sontoloyo. Mazhab ini mazhab sontoloyo. Yang ana kritik bukan hanya Khalid Basalamah, bukan. Ada Habib Rizik, apa lagi? Abdul Somad. Gak usah kita sebut ustaz biar nampak kali tak sopannya kan, kurang ajarnya gitu kan. Abdul Somad, Adi Hidayat, Idrus Ramli, Gus Muafik, Guntur Ramli, siapa lagi? Udah pernah ana kritik. Nggak peduli ana. Mau dibully orang satu dunia pun biarin aja. Jadi jangan bawa-bawa masalah apa firqah itu dalam persoalan ana mengkritik Khalid Basalamah ya kan. Oh, ana tak suka Khalid Basalamah. Bukan, ana bicara fokus kok. Ana fokus masalah Haji Furoda yang ditinggalkannya itu. Kan itu fokusnya. Ana tak bicara soal fermen daripada Yakut Menteri Agama. Itu nanti kita bisa bahas khusus. Ini persoalannya ini Khalid Basalamah sudah bayar itu namanya Haji Furoda, Haji first class, dan tidak ada masalah loh. Nih bagi ente yang baru-baru komen mungkin ya kan. Yang mengaitkan dengan ada yang batal naik Furoda. Haji Furodanya Khalid Basalamah tidak ada masalah. Sudah dapat visa, sudah bayar visa dia. Dan dia cerita di dalam podcastnya itu. Apa? Kami sudah bayar visa Furoda, sudah bayar apa lagi hotel. Ya kalau Khalid memang Arab, dia keturunan Arab. Dia Arab, bukan turunan Arab. Dia Arab. Yaman. Bahasa lama ya kan. Sudah bayar. Tak ada masalah dia di Furoda itu. 2024 konteksnya ini. 2025 memang tidak ada Furoda. 2024 ada yang bisa berangkat, ada yang tidak bisa berangkat. Yang tidak bisa berangkat itu yang tidak dapat visa. Jamaahnya Khalid Basalamah ini dapat visa. Ya ayyuhal jama'atu Khalidiyun. Tidak ada Khalid bicara tentang gagal Furoda. Oke aja. Sudah bayar itu semuanya. Yang mahal-mahal itu. Tapi nanti kalau permasalahan ini konteksnya nanti mungkin delik aduan. Kalau jamaahnya ada yang komplain. Nah itu belepotan, kita harus sambil makan ya kan. Belepotan, bahasa Arab belepotan gitu. Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab, pamannya Nabi loh. Kalau mau bicara Arab aja. Jadi
Dosa apa kali sekarang ini sama Ustaz modus. Assalamualaikum. Ya Ustaz modus. Ya, sok sopan gitu kan, tahu-tahu nipu aja kan. Miliaran. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang ini. Kenapa haji furodanya Khalid Basalamah itu sudah oke, tinggal berangkat, malah dia pilih haji apa itu, haji khusus, haji nomor 2, yang dia sendiri tahu, sudah diulang-ulang ini, sudah saya ulang-ulang ya kan, sudah ana ulang-ulang ini masalah. Tahu tuh Khalid Basalamah tuh harus daftar dulu ke PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Dari PIHK itu datanya ditransfer lagi ke BPIH, Badan Penyelenggara Haji itu, yang sekarang jadi kementerian. Dan itu datanya masuk lagi ke Kemenak. Disitulah dia dapat nomor porsi antrian. Khalid tahu tuh, harus ada antrian, harus melalui jalur itu, jalur yang resmi itu. Nah, itu kalau alasan Khalid bilang, wah kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud ini resmi apa segala. Kayak orang goblok aja dia tuh ya. Pura-pura goblok itu Khalid Basalamah itu di podcastnya itu. Pura-pura nggak tahu gitu kan. Kalian tuh jujur aja kalian tuh. Baik Ibnu Mas'ud, Khalid Basalamah, Muhammad Yakut, siapa aja lah kalian di Kemenak itu semuanya. Siapa aja kalian tuh, ustaz semuanya tuh yang kalian ustaz semuanya kalian tuh yang main travel ini kan. Yang punya travel ini kan, travel haji umrah kan ustaz semua kalian. Kalian tuh jujur lah sama umat ini. Enggak usah modus-modusan. Wah insyaallah. Alah, kita ngomong gini nanti durhaka, nggak sopan sama ustaz. Kalian tuh ustaz semuanya kan, mulai dari Menteri Agama itu, Menteri Agama Yakut, kalian jujur aja kalian tuh semuanya, jujur soal apa itu yang tak beres-beres itulah, jujur aja, nggak usah modus-modus sama kami masyarakat ini, umat ini udah bosan dengan ustaz-ustaz modus, sok-sok sopan kali, sok-sok ramah gitu kan, ujung-ujungnya hamilan orang. Entah kiai lah, oknum, ini semua oknum ya. Hamilahan orang di pesantren, anak kiai lah hamilin santrinya, dilindungi lah sama bapaknya, macam-macam kan. Siapapun memang bisa berbuat itu ya, tapi kita nih sebagai umat yang punya otak juga waras, ada juga yang nanya, di mana otak ente? Lah ente yang punya otak gitu, di mana otak ente? Gak jelas-jelas gitu apa, masih juga dibela-belain. Terserah ente mau bela-belain dia, kalau anak enggak. Udah jelas Khalid bilang, Ana sudah bayar visa haji furoda, sudah bayar hotel, sudah bayar ini itu tinggal berangkat. Itu kan haji furoda tuh ratusan juta, 400 sampai 1 miliar loh. 122 orang jamaahnya sudah bayar. Berapa miliar itu jumlahnya? Lalu dia berangkat dengan haji khusus yang bermasalah dan dia tahu. Jadi di KPK itu kan ada nanti kan masalah hukum mens rea. Mens rea itu niat jahat lah istilahnya. Bukan hanya niat gitu, tapi ada niat, terus dia tahu bahwa ini yang saya lakukan ini tidak sesuai prosedur. Kemudian ada istilahnya itu ceroboh. Wah, tak apa-apa lah. Yang penting kita dulu. Kita kong-kali-kong dulu kan, nanti pokoknya masalah beres. Ceroboh itu. Nanti ada lagi lalai. Itu semua masuk ke dalam kategori mens rea. Bukan hanya bisa ngaku-ngaku saya korban, saya ditipu, saya tidak ada niat menipu. Tapi Anda itu orang yang istilahnya itu otoritatif, yang mestinya Anda sudah tahu dan sudah ngaku Khalid Basalamah bahwa ya kalau saya mau haji khusus itu harus menunggu 7 tahun. Itu kan sudah jelas bahwa dia mengetahui. Cuma mereka ini masih menyembunyikan, karena itu ya mestinya mereka nih mestinya tersangka, jadi supaya bisa jelas di pengadilan apa sebenarnya persoalannya antara Ibnu Mas'ud dan Khalid Basalamah itu, apa yang disembunyikan mereka. Jamaahnya pun ya mestinya kalau ya mungkin jamaahnya kan orang miliarder semua gitu, nggak apa-apa kehilangan agak-agak 1 miliar 2 miliar biasa, uang kami ratusan miliar kok demi Ustadz Khalid yang kami hormati, yang kami gitu kan sebagai waliullah. Orang Arab, orang yang sopan, ya kami nggak apa-apa lah rugi 1-2 miliar gitu. Silakan aja, itu kan mungkin ya delik aduan kalau mereka mau melaporkan gitu kan. Arab, harus Arab kita nih, harus bahasa Arab, logat Arab gitu kan, yang belepotan gitu kan. Jadi kalau cuma mau ngajak gua bully-bulian, tuh ente yang komen-komen mau bully-bully tuh, Ana sudah pernah bully-bulian tuh 9 tahun non-stop, siang malam 9 tahun. Ada saksinya tuh. Tanya aja sama Zahrin Rahmat. 9 tahun anak kalau cuma bully-bulian gitu.
komen nggak tentu arah, nggak nyambung. Orang bicara furoda, bagaimana furoda ini dengan apa ini haji khusus, kalian bicara masalah besek lah, apalagi tahlilan lah, apalah, bidah lah, sontoloyo. Gua lebih sontoloyo dari kalian. Ya tapi nggak apa-apa, komennya terus. Jadi kita jadikan hiburan gitu. Sambil gua bisa bikin konten gitu. Konten yang spontanitas itu, yang konten yang nggak sopan gitu kan. Yang sontoloyo yang kurang ajar gitu, nggak beradab, nggak hormat sama ustadz gitu kan. Ya itulah juga pesan untuk saudara-saudara lah, ente-ente antum-antum tuh ya, ustadz-ustadz modus. Ya yang tersinggung aja, kalau yang nggak tersinggung berarti enggak gitu kan. Bagi yang ustadz-ustadz modus aja, berhentilah kalian jadi agama ini jadikan modus jualan untuk cari kekayaan aja kan. Ya bukan hanya haji yang di ini kan, biasa aja tuh kok. Dulu ada orang tua kita tetap saya hormati tuh. Ada Habib lagi, mantan menteri agama, kena korupsi apa itu? Al-Quran. Biasa aja. Jadi anda tuh kita nih umat ini nggak usah panik gitu. Kok ada ustaz jadi tersangka misalnya? Biasa aja lah, dia manusia juga gitu kan. Agama Islam ini nggak bakalan hancur dengan adanya 1 juta kiai pun yang masuk penjara misalnya, ustaz gitu kan, yang full sunnah gitu, hidupnya dari lahir sampai mati sunnah gitu, masuk penjara atau korupsi. Islam ini nggak bakalan hancur. Nggak usah lah klaim-klaim gitu. Oh kalau ini nanti gimana Islam? Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak butuh Islam sama kita ini. Kok jadi ceramah pula ya kan? Namanya Ustadz gitu kan. Jadi silakan aja komen apa-apa. Kalau lagi apa selera gitu kan. Karena awak ini kan orang kurang ajar, enggak sopan. Kalian komen apa gitu awak lebih parah komen awak. Belepotan gitu kan. Jadi gitu aja lah pesan awak, silakan. Ya serius sedikit lah sekarang. Soal itu haji furodanya Khalid Basalamah itu no problem, sudah dibayar dia dan uangnya ya hangus dong. Itu kan merugikan jamaahnya. Baru dia pula masuk haji khusus yang dia kong kali kong. Nggak ragu saya bilang kong kali kong, karena dia juga tahu harus ngantri. Ya itulah kenapa kita harus mempermasalahkan Basalamah. Ya, karena dia berpropaganda bahwa dia adalah korban, dia kena tipu. Kalau dia betul-betul kena tipu, nggak tahu menau gitu, dia goblok banget tuh, goblok banget. Udah jelas gobloknya. Haji furoda aja nggak masalah, udah dibayar lagi. Berapa miliar tuh? 122 aja kali 400 juta aja. Udah dibayar haji furodanya. Nggak jadi pakai itu. Mikir aja, mikir kalian itu. Nggak usah dulu bahas soal permennya si Yakut itu, yang dibagi 50-50 itu. Dari furoda ke haji khusus aja tuh sudah sontoloyo. Kecuali dia belum bayar. Gua mau berangkat haji furoda nih bro, kata dia ke Ibnu Mas'ud. Udah bayar? Belum. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu kan masuk akal mas itu. Ini dia sudah bayar. Dia yang bilang, bukan saya. Bukan Hana. Bukan Hana fitnah-fitnah. Tuh makanya kalian nonton tuh. Ini komen, sudah nonton podcast belum? Ente yang sudah nonton belum? Gimana cara kalian memahami itu podcastnya tuh? Buka mata lu. Ya tapi kalau lu nggak mau apa, bukannya gua mau mengajak lu nyala-nyalain Khalid Basalamah juga. Ya lu dengerin aja dengan seksama Khalid Basalamah tuh ngomong apa. Ya karena gua tahu kalian-kalian itu yang apalagi yang baru-baru kajian ya kan. Lu baru-baru kajian sekali 2 kali udah bidah. Ya itulah susah sama kalian nih. Jadi saya ulangi ya, anak-anak udah Wahabi duluan sebelum Khalid Basalamah itu pergi ke Arab. Anak udah Wahabi. Nggak usah bicara-bicara apa nih, mana Salafi, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab, bin Bas, Ibnu Utsaimin, Albani, nggak usah. Kecuali ente sudah belajar itu 20 tahun. Anak hormat, ente ustad gitu kan. Ini baru jadi subscriber Khalid Basalamah. Oh, udah sunnah banget lah gitu ya kan. Pokoknya apa yang orang kritik udah salah semuanya. Dia aja yang berilmu gitu kan. Rukun wudunya cuma 2 gitu, tetap aja kalian percaya tuh ya. Itulah yang saya heran sama kalian tuh. Udahlah. Sengaja memang ngomong kayak gini nih. Biar jelas apa ya kan. Yang jelas kita nih sekarang ini, ya ini juga pesan bagi kawan-kawan lah, kan banyak kawan anak ustaz tuh banyak. Semua ustaz di Batam nih khususnya kenal sama anak ya kan, orang yang sontoloyo ini ya kan. Kalian berhenti juga lah apa tuh modus-modus gitu kan, sok sopan gitu kan sama orang, sama jamaah, tahu-tahu ujungnya nipu. Walaupun ya sopan tuh wajib memang, tapi kalau untuk dipakai nipu aja nggak usah lah, nggak usah. Karena iblis waktu nggoda Nabi Adam itu sopan banget tuh. Ya Adam, sebenarnya aku kasihan sama ente. Ente kalau tidak makan ini buah kuldi, gak apa-apa. Gigi nggak ada, jadi apa gitu.
Ente kalau tidak makan ini buah khuldi, ente tidak bakalah hidup selamanya di dalam surga. Makanya ini disebut buah khuldi, buah kekekalan. Ente makanlah, ini karena ana cinta sama ente. Begitulah tuh, iblis menggodain Adam gitu. Karena kalau iblis datang dengan wajah yang seram, dengan tanduk setan itu kan, bulu keteknya yang sepanjang apa gitu kan, ya kan takut kita. Kan kita kan suka takut sama hantu karena bayangannya gitu. Gimana dia menggoda kita dan kita lari. Ya, jadi gitu. Ya udah terserah lu mau bilang aneh munafik, apa nih? Ada juga yang bilang aneh munafik gitu kan. Dia bilang kita gak sopan. Dia enak-enak aja main itu ya, munafik gitu. Hati-hati lu. Munafik itu. Gua hafal tuh suratnya masalahnya. Iza ja'akal munafiqun. Di zaman Nabi, orang-orang munafik itu, tahu enggak? Itu hanya Nabi yang tahu, yang dikasih tahu oleh Allah. Lalu Nabi memberitahu kepada beberapa orang sahabat untuk merahasiakan orang-orang munafik itu. Jadi jangan sembarangan nuduh orang munafik. Orang munafik itu dirahasiakan nama-namanya oleh Nabi. Kok jadi ceramah gua ya kan? Sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab nanya ke siapa itu? Salah seorang pemegang rahasia itu. Huzaifah, cobalah kasih tahu aku siapa aja orang munafik itu. Enggak mau. Kata Huzaifah, ini rahasia. Karena itulah Umar bin Khattab selalu khawatir namanya terdaftar sebagai orang munafik. Jadi jangan sembarangan lo. Siapa yang tadi itu bilangannya munafik gitu kan? Itu lebih tak sopan daripada ngomong-ngomong aneh gini. Kalau salah bahasa kan gua cuma bilang gini, calon tersangka gitu kan. Tanda tanya. Ya kita kan cuma nanya gitu kan. Kan gua tanya. Ana tanya tuh sama Khalid tuh di surat itu, di postingan itu. Itu kan sebenarnya tuh untuk Khalid Basalamah, tapi dia nggak jawab. Tapi karena terbuka silakan ente komen. Kan anak tanya ke dia soal Haji Furoda itu, dana yang sudah dibayarkan dia ke Haji Furoda itu gimana, hangus atau gimana caranya? Apa dia ganti itu kepada jamaahnya atau gimana? Kan kasihan jamaahnya. Bayar haji 2 sekaligus. Haji Furoda sama haji khusus. Berapa miliar tuh? Nggak tahu juga berapa total yang dikembalikan sama Khalid Basalamah itu. Kalau soal masuk tak masuk itu kan sudah ada contohnya. Nggak mesti masuk penjara memang. Ada Sylvester. Orang yang paling hebat di Indonesia ini sekarang, lebih hebat dari Prabowo itu namanya Sylvester. Dari tahun 2019 sudah divonis ingkrah. Nggak di penjara sampai sekarang. Nah, itu yang paling hebat di Indonesia ini. Jadi soal penjara tidak penjara itu ya bukan ukuran. Ya bisa aja kalau bisa kita suap semuanya kan, yang nggak masuk penjara kita. Aneh itu kritik Khalid itu soal Furoda khusus itu. Ya sudah berulang-ulang. Ana kasih itu kan analogi. Dia udah dapat durian yang kelas 1, udah matang, tinggal dimakan gitu. Dan dia sudah bayar, dia biarin aja. Malah dia pergi cari durian busuk. Jamaah Khalid Basalamah, terutama yang ikut naik haji kemarin, yang kalian dapat itu durian busuk dari Khalid Basalamah. Karena memang ada kebusukan di balik itu. Ya bisa dinalar sih. Kalau kita mau kerucutkan itu, bisa dinalar. Apa sebenarnya kesepakatan antara Ibnu Mas'ud dan Khalid Basalamah? Nah ini kan ketahuan aja, makanya itu dibalikin uangnya ya kan. Kalau nggak ketahuannya kan nggak masalah tuh. Tapi soal itu halal apa haram, tahu dia tuh. Kan udah tahu dia. Dia bilang kalau ana pakai jalur haji khusus, ana harus menunggu 7 tahun. Nah, tahu dia. Haji Furoda udah bayar, ana sudah bayar visa Haji Furoda, sudah bayar hotel, sudah bayar ini tuh tinggal berangkat. Aneh kan? Nah, di situ aja kita berputar-putar. Gak usah bawa kemana-mana. Gak usah bawa ke Wahabi segala. Karena ana duluan Wahabi daripada Khalid Basalamah itu. Cuma sekarang sudah agak jinak Wahabinya gitu kan. Udah tinggal berapa persen gitu kan. Nggak usah lah masalah Wahabi sama gua itu kan. Bisa-bisa gua masih lebih Wahabi dari ente itu. Ya kan ada yang ini ya kan, ngajak-ngajak masalah itu firqah itu. Nggak usah, kita fokus aja ke permasalahan itu Furoda gitu. Masalah durian tadi itulah sudah cukup lah analoginya gitu kan. Apa masalahnya tuh? Ada apa di balik ini? Ya mungkin ya karena Khalid Basalamah belum bongkar juga semuanya. Silakan aja. Kalau Khalid Basalamah nanti tersangka ya mudah-mudahan terbongkar semuanya. Apa motifnya? Sampai dia membatalkan Furodanya itu yang sudah dibayar. Tinggal berangkat. Udah bayar visa, berarti visa dapat. Gitu aja repot amat jadi ustadz gitu. Kononnya ustadz lah ya kan. Ya itulah balik ke topik
Ustaz-ustaz, kalian tuh ustaz-ustaz gitu kan. Berhenti kalian modus-modus. Sok-sok apa, ramah gitu kan, hidayah, astagfirullah, subhanallah, masya Allah, entah apa-apalah kepada umat ini, tapi modus. Nipu umat aja kerjanya. Mau cari kekayaan, mau cari dunia aja gitu ya kan. Ya ini juga terutama kepada diri saya sendiri lah kan, yang suka sok ngustad juga kan. Ya itu aja lah, terserah lah. Ya lumayan lah buat kontennya kan. Ya jelas, ini permasalahan Khalid Basalamah ini permasalahan publik jadinya. Permasalahan publik. Ya ini bisa mempengaruhi juga ini kepercayaan umat juga terhadap banyak travel haji jadi ya. Karena Khalid Basalamah itu kan Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji Indonesia. Ya mungkin banyak travel lain yang kena, tapi bisa beda masalah. Katakanlah yang dibagi oleh Yakut itu 10 itu 10.000 itu untuk jamaah khusus itu oke, tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu jatah untuk para jamaah haji khusus yang dalam antrian. Sementara jamaahnya Khalid Basalamah ini belum daftar. Itu juga kena di situ nanti tuh. Kalau udah daftar itu pun harus ikut antrian. Kecuali nih jatah 10.000 ini kebetulan yang ngantri itu cuma 9.000. Bisa masuk nih jamaahnya Khalid Basalamah ini resmi. Wah ini jatah 10.000 nih. Tapi jamaah yang nunggu yang haji khusus ini cuma 9.000. Masih sisa 1.000 nih bro. Kata Ibnu Mas'ud bisa. Oke lah kalau gitu. Bisa tuh didaftar secara cepat itu. Karena memang ini sisa ya kan. Yang namanya juga sisa tambahan kuota. Tambahan kuota itu kan sama dengan kuota yang pertama itu harus antri. Nah, itu juga yang perlu jadi catatan tuh bagi siapapun, bagi pendukung Khalid Basalamah terutama. Itu harus antri itu. Tidak bisa dipegang kata-kata Khalid Basalamah itu. Dia cuma bisa bilang gini, oh kata Ibnu Mas'ud ini resmi, ini apa? Itu kan omon-omon. Jadi itu ya kemungkinan besarnya itu ya cuma alibi dia bohong Khalid Basalamah aja. Kan itu dibantah juga sama Ibnu Mas'ud sebenarnya. Heran Ibnu Mas'ud, kenapa nih Khalid Basalamah ini tiba-tiba bilang aku nipu dia? Itu bisa diasumsikan begini kelanjutannya. Padahal dari awal kan kita sudah punya komitmen. Sudah kita setting dari awal. Kenapa dia nih pura-pura ditipu gitu. Alah, tahu aja lah kalian semua itu. Nggak usah terlalu banyak ngomongnya kan. Kalian semua tahu lah semuanya. Apalagi para pemain gitu ya kan. ya kalian itulah juga ustadz yang main travel gitu kan, ya tidak inilah, mungkin ada oknum ya kan. Ada oknum yang tipu-tipu ya kan. Ya kalian kan semua ustadz gitu kan, harus sopan gitu sama ustadz gitu ya kan. Nanti kita durhaka gitu. Ustadz tuh nipu kita pun ya kita harus sopan gitu kan, tak boleh sembarangan gitu kan. Assalamualaikum. Sontoloyo. Inilah kisah hai si anak Adam. Kisahnya lebih 1000 macam. Hidup nak senang hai tak mau susah. Turun temurun jadi sejarah. Bila hidup lagi senang duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk garuk-garuk macam beruk. Kononnya kerja jalan sini jalan sana, cari rejeki sampai merana. Rahasia ilahi ikan asin sambal belacan, hai dalam batu bulat pun makan. Bila hidup lagi senang duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk garuk-garuk macam beruk. Hai mambang tanah, mengapa kebun kami engkau kebas? Hai mambang api, mengapa hutan kami engkau bakar? Hai mambang air, mengapa laut kami engkau hisap? Hai mambang angin, mengapa negeri kami bau kentut? Mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, mambang mabuk minum brandy, mambang terpuruk macam beruk.
Adam, kisahnya lebih 1000 macam. Hidup nak senang, hai tak mau susah, turun temurun jadi sejarah. Bila hidup lagi senang, duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk, garuk-garuk macam beruk. Kononnya kerja, pinjam sini pinjam sana, cari rejeki sampai merana. Rahsia ilahi, ikan asin sambal belacan, hai dalam batu, ulat pun makanlah. Bila hidup lagi senang, duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk, garuk-garuk macam beruk. Hai mambang tanah, mengapa kebun kami engkau PL? Hai mambang api, mengapa hutan kami engkau bakar? Hai mambang air, mengapa laut kami engkau hisap? Hai mambang angin, mengapa negeri kami bau kentut? Mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, mambang mabuk minum brandy, mambang terpuruk macam beruk.